hope you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kemunculan anak Cristiano Ronaldo bikin heboh sampai para pencari bakat dari berbagai klub top Eropa berbondong-bondong memantaunya langsung ke arena. Cristiano Ronaldo Junior atau Cristianinho melakoni debut untuk timnas U15 Portugal pada Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025. Ia tampil dalam turnamen Junior Vlatko Markovic, sebuah kejuaraan untuk pesepak bola usia muda yang digelar di Kroasia. Dalam debutnya, remaja kelahiran tanggal 17 Juni tahun 2010 tersebut tampil selama setengah jam ketika menghadapi Jepang. Portugal U15 berhasil menggilas sang rival dengan skor telak 4-1. Cristianinho, yang kini ditempa di tim muda Al Nassr, tidak mencetak gol bagi skuadnya. Meski begitu, keberadaannya membuat lokasi pertandingan dipenuhi para pencari bakat yang dikirim klub-klub top Eropa. Profil sederet pemantau itu pun tidak main-main. Mantan klub ayahnya, Man United, jadi salah satu yang dikabarkan mengirim perwakilan ke Kroasia guna mengamati aksi Cristianinho. Dari Inggris, Tottenham Hotspur diberitakan turut mengutus staf khusus. Kemudian ada pula perwakilan dari klub Jerman seperti Bayern Munchen, Dortmund, RB Leipzig, dan Hoffenheim. Tak ketinggalan raksasa-raksasa dari negara tetangga Kroasia, salah satunya Italia. Dikutip dari laman Calcio Mercato, trio Inter Milan, Juventus, dan Atalanta ikut mengirim tim observer guna memantau Cristianinho. beIN Sports bahkan mengeklaim jumlah klub yang menugaskan scouts untuk menyaksikan performanya lebih dari 15. Penampilan perdana remaja kelahiran Amerika Serikat itu tak lepas dari pengamatan sang ayah. Seperti sang ayah, dia juga tampil dengan mengenakan jersey bernomor punggung 7. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus China sudah habis terjual. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun X atau Twitter resmi Timnas Indonesia. Meski begitu, informasi tersebut berdasarkan penjualan via aplikasi Livin dari Bank Mandiri. Akun resmi Timnas Indonesia masih memberi sinyal bakal membuka gelombang penjualan tiket berikutnya. Untuk itu, fans harus siapkan akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini jadi laga hidup atau mati bagi skuad Garuda untuk menjaga mimpi ke ajang Piala Dunia 2026. Hanya dalam waktu 10 jam, penjualan tiket gelombang pertama sudah ludes. PSSI membuka informasi penjualan tiket sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Harga tiket tidak ada perubahan seperti saat jumpa Bahrain. Harga termurah untuk tribun atas dengan banderol Rp300.000. Sementara kategori termahal kedua ada di tribun belakang gawang, utara dan selatan, dengan harga Rp600.000. Tiket termahal kedua ada di tribun sayap timur dan barat dengan harga Rp1.250.000. Sementara tiket termahal ada di tribun VIP dengan banderol Rp1.750.000. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. 3 pemain Timnas Indonesia berpeluang terlambat gabung dengan pemusatan latihan di Bali. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial lawan China dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025.
Pemusatan latihan bakal digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei tahun 2025. Meski begitu, ada beberapa pemain yang berpeluang terlambat gabung. 3 nama yang dimaksud adalah Miss Hilgers, Kelvin Verdong, dan Eliano Reijenders. Hal ini disebabkan karena klub yang dibelanya berpeluang tampil di playoff Eropa untuk memperebutkan satu tiket ke UEFA Conference League. Miss Hilgers sudah dipastikan bakal tampil di babak playoff usai FC Twente memastikan finish di posisi 6 besar. Sementara Kelvin Verdong dan Eliano Reijenders masih harus berjuang sampai pekan terakhir untuk memastikan satu tiket ke babak playoff. Tim yang dibela Kelvin Verdong, NEC Nijmegen saat ini berada di posisi ke-8 dengan catatan 40 poin dengan sisa 1 laga. Sementara PEC Zwolle yang dibela Eliano Reijenders ada di posisi ke-13 dengan catatan 38 poin dan masih bisa merebut tiket ke babak playoff. Jika ketiganya lolos ke babak playoff, ketiganya bakal saling bertarung usai musim reguler. Babak playoff sendiri bakal digelar pada tanggal 22 Mei dan tanggal 25 Mei tahun 2025. Jika sampai ke final playoff, maka pemain baru menyelesaikan musim pada tanggal 25 Mei tahun 2025. Jika mempertimbangkan dengan waktu perjalanan ke Bali, maka ada peluang ketiganya bakal terlambat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Tidak hanya ketiganya yang berpotensi terlambat menghadiri pemusatan latihan sesuai jadwal. Ada satu nama lain yang bakal berpotensi terlambat. Nama pemain yang dimaksud adalah Emil Audero. Emil Audero berhasil membawa Palermo finish di 8 besar Serie B. Hasil tersebut membuat timnya bakal bertarung di playoff promosi Serie A. Sekedar informasi, babak playoff Serie A bakal berlangsung sangat panjang. Jika timnya Emil Audero berlanjut sampai final, maka dirinya masih bersama Palermo sampai tanggal 1 Juni tahun 2025 atau 4 hari sebelum duel lawan China. Wasit yang akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas China kabarnya telah teridentifikasi. Timnas Indonesia dan China akan saling bertanding dalam laga ke-9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak bisa finish di posisi runner-up, China masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi berikutnya apabila mereka mampu berada di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir. Duel kedua tim dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Menjelang dimulainya laga tersebut, telah diketahui wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Menurut laporan, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutflin akan memimpin partai antara timnas Indonesia versus China di SUGBK. Tak dapat dipungkiri, laga melawan timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang akan menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila menelan kekalahan dari timnas Indonesia, maka impian China untuk tampil di Piala Dunia 2026 dipastikan bakal sirna. Hasil pemilihan wasit untuk pertandingan ini juga menarik banyak perhatian, tak terkecuali media China 163.com. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti Rustam Lutflin, sosok wasit yang pernah memimpin pertandingan kandang bagi timnas Indonesia baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain memimpin pertandingan antara Indonesia kontra Arab Saudi, Rustam Lutflin juga sempat menangani duel Korea Selatan melawan Irak di grup B pada Oktober tahun 2024. Menarik dinantikan,
Apakah kepemimpinan Rustam Lutflin di SUGBK akan memberikan hasil yang baik lagi bagi timnas Indonesia ketika berhadapan dengan China? What you thought you could never do before, and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,